Hai semua, tahukah kamu bahwa negara Korea Selatan itu punya banyak fakta dan sejarah? Jika kalian penasaran, simak video ini sampai usai. Pernahkah kalian berkunjung ke negara Korea Selatan? Sebelum membahas lebih detail tentangnya, mereka dikenal karena budaya populer K-pop dan drama Koreanya. Korea Selatan, yang secara resmi disebut Republik Korea, merupakan negara kawasan Asia Timur yang menempati bagian selatan semenanjung Korea. Korea Selatan terletak di barat Jepang, sekitar 60 mil, di selatan semenanjung serta Laut Kuning, sementara di utara berbatasan langsung dengan Korea Utara. Negara Korea Selatan memiliki luas sekitar 38.696 mil persegi, atau 100.222 km persegi, dengan total populasi, yaitu 51.582.000 pada tahun 2021. Ibu kota Korea Selatan adalah kota Seoul, yang berusia lebih dari 600 tahun, bahkan sebelum merdeka pada tahun 1945. Negara ini, hampir sebagian besar penduduknya beretnis Korea. Bahasa Korea merupakan bahasa resminya, serta mata uang yang dipakai di sana adalah won. Mereka memiliki kepercayaan agama Kristen Protestan, Kristen lainnya, dan Katolik Roma. Namun, kepercayaan tradisional Korea Selatan adalah agama Buddha, agama baru, dan Konfusianisme. Masih banyak ulasan hal menarik tentang negara ini. Nah, berikut ini adalah beberapa ulasan menarik dari negara Korea Selatan. Sejarah Korea Selatan. Secara resmi, pembentukan negara Korea Selatan pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, meskipun Syngman-rhae telah mendeklarasikan pembentukannya di Seoul pada tanggal 13 Agustus. Setelah penjajahan Jepang di Korea yang berakhir karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, tahun 1945, Korea dibagi menjadi dua wilayah, berdasarkan garis 38 derajat lintang utara, sesuai dengan perjanjian yang diadakan oleh PBB. Uni Soviet di bagian utara, dan Amerika Serikat di bagian selatan. Uni Soviet dan Amerika Serikat tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai implementasi penyatuan Korea. Hal ini mengakibatkan pembentukan pemerintahan yang terpisah, dengan masing-masing pemerintah mengklaim memiliki wilayah resmi atas seluruh Korea. Sejarah Korea Selatan dalam perkembangannya diwarnai oleh pemerintahan yang demokratis dan otokratis secara bergantian. Republik yang terakhir merupakan pemerintahan yang stabil dan menganut asas demokrasi liberal. Kondisi perekonomian. Korea Selatan adalah negara padat penduduk hingga mencapai 51,78 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup sebagai petani padi, kentang, ubi, dan selada. Selain itu, banyak juga dari mereka yang kerap menanam sawi putih, lobak, dan bawang bombay di ladang mereka. Selain di bidang pertanian, orang Korea Selatan juga banyak bekerja di bidang perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Perhitungan usia kelahiran. Korea Selatan ternyata memiliki keunikan tersendiri dari segi budaya yang ditawarkannya. Bukan hanya budaya yang berkaitan dengan pakaian ataupun sejarah, namun juga kebudayaan mengenai sistem usia. Ternyata,
Perhitungan usia yang dianut oleh masyarakat Korea berbeda dengan masyarakat global pada umumnya. Pada sistem usia Korea, ternyata bayi yang baru lahir akan secara otomatis berusia 1 tahun. Inilah yang membuat usia dari penduduk Korea biasanya 1 tahun lebih tua jika dibandingkan dengan usia internasionalnya. Meski saat ini ternyata pemerintah Korea sudah menghapuskan sistem perhitungan usia lokal, namun masih banyak penduduk yang menggunakannya. Akses Wi-Fi di semua tempat. Jika berkunjung ke Korea Selatan, mungkin kamu tidak perlu khawatir mengenai akses internet. Negara yang satu ini sebetulnya memiliki kemajuan teknologi yang cukup pesat, bahkan dalam urusan penggunaan internet. Salah satu fasilitas publik yang bahkan disediakan oleh pemerintah lokal di Korea Selatan adalah Wi-Fi. Hampir di semua tempat, seperti transportasi publik, kafe, restoran, hotel, bahkan taman sekalipun, difasilitasi dengan Wi-Fi untuk para turis. Ini tentunya memudahkan siapapun untuk mengakses internet, meski mungkin sedang berada di luar. Namun, kamu tetap perlu berhati-hati dalam menggunakan Wi-Fi publik, karena keamanannya seringkali tak terjamin. Obsesi terhadap universitas bergengsi. Masyarakat Korea Selatan juga sangat terobsesi pada sekolah yang bagus dan bergengsi. Bahkan, obsesi ini sudah dikenalkan kepada anak-anak mereka sejak sekolah dasar. Hal yang lumrah jika ditemui anak-anak SD di sana, mengikuti kursus tambahan setelah pulang sekolah, hingga larut malam, bahkan sampai pukul 10 malam. Saking terobsesinya, kritikus mengatakan bahwa beberapa dari mereka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, seperti memalsukan karya ilmiah, karena universitas ternama menuntut mereka memiliki prestasi akademik dan keterampilan yang sempurna. Tekanan sosial yang dibebankan pada siswa memaksa anak-anak berbohong bahwa mereka berkuliah di universitas bergengsi selama 1 tahun. Marga sama tidak berarti bersaudara. Jika kamu melihat nama-nama orang Korea, mungkin rata-rata dari mereka seolah memiliki marga yang sama. Sebetulnya, memang marga tersebut menjadi penanda keturunan, sehingga bisa membedakan antara satu keluarga dengan keluarga lain. Namun, banyak orang yang berpikir bahwa kesamaan marga artinya bersaudara, padahal itu tidak. Meski memang orang-orang Korea memiliki marga yang sama, namun, sebetulnya setiap marga berasal dari daerah yang berbeda. Inilah yang menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak bersaudara, sehingga kesamaan marga tersebut tidak berarti apa-apa.